قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Telah kita jelaskan tentang rukun-rukun salat apa saja. Kemudian tata cara salat juga sudah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnah salat. Dan ini insya Allah akan menjadi pelajaran yang terakhir dari pelajaran fikih level 1. Ya, dan insya Allah nanti pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan pada pelajaran level 2. Pelajaran level 2 akan kita pelajari di sana tentang sunnah, salat sunnah, salat Jumat, salat berjamaah, salat duha, salat sunat wudu dan sebagainya insya Allah ta'ala. Salat sunnah salat sekarang kita akan pelajari. Dalam salat wajib ada sunnah salat. Sunnah salat ini sebelum kita baca yang di buku, kita harus memahami bahwa sunnah itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, ada sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat sholat, ada sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Nah, ini 3 hal ini harus jelas. Jadi kalau sudah jelas, nanti kita akan baca buku, kita akan mudah dan mengerti dengan mudah. Yang sebelum sholat, sunnah yang sebelum sholat adalah adzan, kemudian iqamah untuk laki-laki. Adzan untuk laki-laki, ya. Kemudian iqamah, perempuan tidak disunahkan adzan. Kemudian setelah itu sutrah. Sutrah itu penghalang, pembatas. Jadi kalau kita sholat, di depan kita ada sesuatu yang menghalangi. Jadi kalau ada orang lewat tidak ada masalah. Di depan kita ada sesuatu yang menutupi antara kita dengan orang yang akan melewati kita. Itu sunnah juga. Kemudian juga disunnahkan juga untuk supaya tidak sholat dalam keadaan memikirkan hal-hal di luar sholat, memikirkan macam-macam, ada banyak pikiran dan sebagainya. Ketika kita sholat, kita fokus dan khusus untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum sholat. Ada lagi sunnah-sunnah pada saat sholat. Nah, sunnah pada saat sholat ini penting untuk dipahami dengan fokus, dengan baik. Ya, jadi dengarkan dengan fokus, terbagi menjadi 2. Sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi 2. Ada sunnah yang dinamakan dengan ab'ad, ada sunnah yang dinamakan dengan hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah yang kalau ditinggalkan, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi artinya adalah sujud yang dilakukan kalau ada kekurangan dalam sholat. Hukumnya dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah dan dilakukan selalu sebelum salam. Jadi kalau kita ingat sesuatu sebelum salam, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Dan dia hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak sujud sahwi tidak ada masalah. Ya, jadi sholat dia lupa sesuatu dan sebagainya, dia tidak sujud sahwi, tidak ada masalah sholatnya. Namun lebih afdal dia sujud sahwi. Ab'ad, sunnah ab'ad, jika sunnah ab'ad ditinggalkan ab'ad, maka di sini disunnahkan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, ya, yang kedua namanya sunnah hayat. Ini sunnah hayat ini adalah sunnah yang tidak muakkadah, tidak seperti ab'ad. Kalau ditinggalkan tidak usah sujud sahwi, tidak ada masalah. Seperti sunnah ab'ad, seperti tasyahud awal tadi kita contohkan. Itu kalau ditinggalkan kita sujud sahwi. Jadi jangan sampai meninggalkan, jangan sembarangan dan sengaja meninggalkan tasyahud awal, tidak tentunya. Namun jika kita ketahui hukumnya supaya kalau kita lupa, jadi imam lupa di rakaat kedua tidak tasyahud awal, maka ketika sudah naik ke rakaat ketiga tidak boleh duduk lagi. Kenapa? Karena di sini kita sudah melakukan rukun. Kalau kita duduk lagi melakukan yang sunnah, kemudian bangun lagi, jadi rukunnya bertambah nanti. Nggak boleh rukun bertambah. Kenapa? Karena sudah berdiri, duduk lagi, kemudian berdiri lagi. Kalau belum berdiri, belum sempurna, maka duduk nggak masalah. Ya, misalkan kita langsung naik ke rakaat ketiga, belum sempurna berdiri, maka boleh kita duduk dan kita membaca tasyahud al-awwal. Karena rukunnya belum sempurna. Kalau sudah berdiri sempurna, tidak boleh duduk lagi. Kenapa?
Karena yang ditinggalkan sunnah. Dan kalau kita duduk lagi, kemudian kita bangun lagi, menambahkan sunnah, menambahkan rukun, dan itu tidak boleh. Yang dimaksud dengan ab'ad as-salah adalah, atau sunnah-sunnah mu'akkadah dalam salat adalah tasyahud yang pertama. Itu yang pertama. Itu hukumnya ab'ad, sunnah ab'ad, ya. Kemudian duduk untuk tasyahud, baca tasyahudnya dan duduknya. Kemudian salawat kepada Nabi, ini di tasyahud awal semua, tasyahud yang pertama semua ini, ya. Ini juga termasuk ba'dus shalah. Kemudian pada kunut subuh ini ada perbedaan ulama. Ada madhab Syafi'i dan Maliki yang mengatakan sunnah. Bahkan kalau ditinggalkan, sebagaimana yang kita pelajari sekarang, disunnahkan untuk sujud sahwi. Sebagian madhab atau para ulama tidak mengatakan sunnah. Jadi tidak ada masalah kita ikuti yang mana. Kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, maka kita lakukan kunut, dan itu adalah sunnah. Paling sedikit kita mengatakan Allahumma ghfirli, ya. Dalam kunut kita mengatakan Allahumma ghfirli, itu sudah disebut kunut. Jadi kalau kita baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, boleh, tidak ada masalah. Itu lebih afdal. Kemudian salawat kepada Nabi SAW dalam kunut tersebut. Salawat kepada Nabi dalam kunut. Dan juga berdirinya sunnah juga. Kemudian juga salawat dan salam kepada Nabi SAW juga termasuk sunnah ab'ad. Kemudian kunut ini saya bahas sedikit tentang kunut. Kunut di sini ada yang mengatakan dalilnya dhaif atau lemah dan sebagainya. Dalam kunut ada perawi yang menjadi sumber perdebatan yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, yang mengatakan sahih. Mereka alasannya karena Abu Ja'far itu sahih. Karena kalau meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahih riwayatnya. Itu adalah riwayat kunut. Nah, bukan jadi Abu Ja'far meriwayatkan dari Al-Mughirah, itu lemah. Kalau Abu Ja'far dari Al-Mughirah lemah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan lemah, itu menurut ulama Syafi'i, madhab Syafi'i, mereka tidak mengatakan lemah. Ya, jadi ada perbedaan, dan pada awal pelajaran kita sudah menjelaskan bahwa kadang-kadang perbedaan pendapat terjadi karena sumber permasalahan, sumber hadis itu diperdebatkan. Ya begitu. Jadi orang mengatakan lemah hadisnya, salah paham. Jadi Abu Ja'far Ar-Razi ini ketika meriwayatkan dari bukan Al-Mughirah, ya, Rabi' bin Anas, dia sahih begitu. Kenapa kok bisa begitu? Itu dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Kadang-kadang satu perawi hadis itu kadang-kadang dia lemah dia kuat, diterima, hafalannya kuat, namun setelah tua dia pikun misalkan. Atau kadang-kadang periwayat hadis itu meriwayatkan kuat dari kitabnya. Kalau meriwayatkan dari kitab dibolehkan, dia bagus riwayatnya, diterima oleh para ulama. Namun tiba-tiba dapat musibah, kitabnya kebakaran misalkan, rumahnya kebakaran, kitabnya yang biasa dia meriwayatkan hadis terbakar. Nah, akhirnya para ulama membedakan riwayat sebelum kitab terbakar dan sesudah kitab terbakar misalkan. Itu dipelajari dengan detail dan teliti dalam ilmu namanya mustalahul hadis. Jadi kadang-kadang seorang perawi itu kalau riwayat dari fulan, dia bisa dibedakan. Oh, ini dulu sebelum terjadi perubahan begini begitu. Itu dipelajarinya bukan dalam pelajaran fikih tapi dalam pelajaran mustalah al hadis. Hanya sedikit saya memberikan selayang pandang sekilas tentang kenapa kok bisa seorang perawi itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ya. Riwayat dari sini sahih, ini tidak sahih, kenapa sebabnya? Para ulama dengan detail. Kalau mereka tidak tahu ini riwayat sebelum atau sesudah kitabnya terbakar, kitab terbakar ini hanya contoh. Saya sedang mencontohkan saja, sedang memberikan pemahaman sedikit tentang ilmu mustalah al hadis agar kita paham. Itu para ulama tidak mengamalkan hadisnya. Kita tidak tahu nih hadis setelah atau sebelum kitabnya terbakar, kita tidak mengamalkan. Kalau mereka pastikan tahu, oh ini sebelum, karena dari fulan, dia dulu tinggalnya di sini muridnya si fulan, berarti kita tahu bahwa ini riwayatnya dulu masih lama saat dia memegang kitabnya, berarti kita terima riwayatnya. Kalau sudah pindah ke tempat fulan dan muridnya si fulan, kita tidak terima karena di situ bukunya sudah terbakar dan dia
meriwayatkan dari hafalannya. Orang ini kalau dari hafalan banyak salah, kita tidak terima. Misalkan itu contoh. Kemudian setelah itu hayat contohnya baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah. Kalau lupa tidak usah sujud sahwi. Jadi hayat adalah sunnah yang di tengah salat. Kalau kita lupa tidak usah sujud sahwi. Itu. Kemudian setelah salat istighfar, doa, kemudian sunnah wudu, ya melakukan sunnah salat sunnah setelahnya itu adalah sunnah setelah kita salat fardu, jangan sampai meninggalkannya. Kita baca di sini sunnah salat yang ada di buku. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, dan telah dijelaskan masalah di dada, ya, yang benar adalah di bawah pusar menurut 4 mazhab para ulama, semuanya mengatakan di atas pusar, di atas pusar, bukan di dada seperti ini, tapi di atas pusar itu masih termasuk di dada menurut mereka, karena dada termasuk masih menjangkau bagian bawah. Sebagaimana saya jelaskan. Membaca doa iftitah, ini hay'ah. Ya, hay'ah artinya tidak usah sujud sahwi kalau lupa. Baca doa iftitah lupa, tidak usah sujud sahwi. Mengangkat kedua tangan untuk takbir, hay'ah, termasuk hay'ah. Kemudian juga mengangkat kedua tangan untuk ruku, ya, atau bangun dari ruku, itu sunnah juga, hay'ah. Mengangkat tangannya, sunnah. Membaca surat selain Al-Fatihah, sunnah. Berdoa setelah tasyahud akhir yang kemarin saya ajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr, itu sunnah. Kemudian menunjuk dengan telunjuk ketika tasyahud, ini juga sunnah hay'ah. Mengeraskan bacaan bagi imam pada salat jahriyah di tempatnya. Kalau imam salatnya salat maghrib, isya, subuh, dia keraskan. Kalau salatnya salat sirriyah atau salat yang tidak disunnahkan untuk membaca dengan keras, maka imam tidak usah baca dengan keras. Sunnahnya tidak baca dengan keras. Kemudian melihat di tempat sujud, ya, melihat tempat sujud, tidak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah pandangannya. Ya, ini adalah sunnah. Kemudian kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Yang pertama adalah sengaja meninggalkan satu rukun atau kewajiban atau syarat dari sholat. Tentunya jika sengaja, tentunya sholatnya batal. Kemudian jika batal wudu. Kalau batal wudu, batal sholat. Apa yang batalkan wudu? Ada 4. Sudah dijelaskan kemarin. Al-khariju minas sabilaini mutlaqan, sesuatu yang keluar dari depan, kemaluan depan dan belakang. Apa saja yang keluar, baik suci tidak suci, apapun yang keluar, itu membatalkan wudu. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, ini membatalkan kemaluan. Kemudian yang ketiga, bersentuhan laki dengan perempuan lawan jenis di kulitnya tanpa penghalang, itu juga membatalkan wudu. Kemudian setelah itu kehilangan akal, zawalul akli, itu juga membatalkan wudu. Kehilangan akal di sini gila, kemudian mabuk, kemudian pingsan dan sebagainya. Batal wudu. Yang batalkan wudu membatalkan sholat tentunya. Berbicara atau tertawa dengan sengaja. Kemudian makan atau minum dengan sengaja membatalkan wudu. Jadi kalau sisa makanan ketika kita sudah wudu makan, tidak ada masalah. Cukup berkumur untuk menghilangkan sisa-sisa makanan agar ketika sholat tidak makan. Karena kalau menelan pada saat sholat membatalkan sholat kita. Atau minum, sisa-sisa kita minum, itu membatalkan sholat kita. Kemudian gerakan di dalam sholat. Nah, gerakan dalam sholat ini membatalkan sholat dengan persyaratan. Yang pertama gerakannya banyak. Gerakan banyak. Banyak itu berapa? 3 kali. 3 kalinya syarat yang kedua banyak, yang pertama banyak, yang kedua 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut itu disebut banyak. Ya, ini 3 kali berturut-turut dalam anggota tubuh yang besar seperti tangan, kaki, kepala, dada, itu besar. Kalau mata saya gerak-gerak misalkan seperti ini, atau lidah saya gerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ini tidak membatalkan sholat karena bukan anggota yang besar. Ya, jadi kalau kita gerakan alis atau sebagainya, tentunya tidak disuruh untuk gerak-gerakan seperti itu, tidak. Tapi kalau kita gerakan 2-3 kali atau kita berkedip 2-3 kali, 4 kali, itu tidak membatalkan sholat. Yang dimaksud di sini adalah gerakan yang besar. Berarti misalkan nengok ke kanan. Nah, ini tidak membatalkan sholat karena sekali.
2 kali tidak membatalkan, 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Itu yang pertama. Kemudian tanpa sebab, kalau ada sebab tidak ada masalah. Misalkan ada handphone mengganggu orang sholat jamaah, keluarkan handphonenya, matikan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada sebab, ada tujuannya. Yang kita bicarakan gerakan tidak ada tujuan, dia sekedar bergerak, nengok-nengok, tidak ada tujuannya, itu tidak pantas dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Ya. Kemudian yang berikutnya tidak bermaksud bermain. Kalau maksud main, dia maksud main, nengok, maksud main, atau dia menggerakkan tangan maksudnya bermain, maka 1 kali batal, langsung batal sholatnya. Ya, tidak perlu nunggu 3 kali berturut-turut, tidak perlu. Kalau niatnya main, karena sholat bukan untuk main. Jadi orang yang gerak di luar gerakan sholat, tujuannya bermain-main, maka langsung batal sholatnya, diulang lagi dari pertama. Kemudian setelah itu hal-hal yang dibenci atau makruh pada sholat, ya, mengangkat kedua mata ke langit. Ini yang pertama. Ya, kemudian menjamkannya atau melihat ke sekelilingnya, melihat yang membuat lalai intinya, melihat sesuatu yang membuat lalai, melihat kaligrafi, melihat kaos di depan kita, ada orang pakai kaos, ada tulisannya, ada gambarnya, kemudian kita perhatikan gambar tersebut, tulisan tersebut. Ini dimakruhkan. Makruh artinya tidak bagus, tidak baik dikerjakan. Kemudian gerakan yang tidak penting, ya kedap-kedip mata dan sebagainya tidak penting, tidak perlu. Kemudian dia kedap-kedip, ini tidak perlu, ini makruh. Menahan kentut atau buang air besar atau kecil, ini juga makruh. Ya, namanya al-akhbathan. 2 hal yang jelek, yaitu kencing dan buang air besar dan buang air kecil. Ini tidak perlu kita tahan-tahan. Kalau kita ingin, kita selesaikan hajat kita, baru setelah itu kita sholat. Kemudian sholat di depan makanan. Jadi kalau ada makanan enak, kemudian kita ingin makan, kemudian kita datang waktu sholat. Di sini kita makan dulu baru sholat, tidak ada masalah. Supaya apa? Supaya sholatnya khusyuk. Tapi tentunya bukan tiap hari. Ya, ini kalau kadang-kadang begitu. Jadi kita jangan tiap hari, setiap mau sholat dihidangkan makanan, tidak tentunya. Jika kita sedang kelaparan, ingin makan banget, kemudian ada sesuatu yang kita inginkan, kita kerjakan dulu agar sholat kita khusyuk, itu maksudnya. Termasuk juga yang lain, ada sesuatu yang ingin kita lakukan, dan itu akan mengganggu konsentrasi kita pada saat sholat, maka kita lakukan. Tentunya di sini bukan tiap hari, tentunya ketika pada saat kebetulan terjadi hal tersebut, baru kita lakukan. Kemudian sholat pada tempat yang ada gambar atau patung, ya. Dan meninggalkan sunnah yang disebutkan tadi, sunnah-sunnah yang disebutkan, kalau ditinggalkan begitu saja makruh. Mentang-mentang sunnah tidak mau baca doa iftitah, tidak baca doa iftitah, kecuali pada saat terlambat sholat, kita takut tertinggal surat Al-Fatihah, maka baca langsung Al-Fatihah, tidak usah baca surat doa iftitah, karena doa iftitah sunnah. Misalkan itu contohnya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja meninggalkan sunnah-sunnah, itu hukumnya adalah makruh. Kemudian setelah itu ketika ngantuk sekali kita sholat, itu juga tidak dianjurkan, itu makruh hukumnya. Kemudian juga kemarin saya sudah jelaskan, kalau kita angkat tiba-tiba tangan baju kita punya baju kemeja, kemudian kita sholat begini, Allahu Akbar, ini makruh. Jadi kalau sholat dibenarkan dulu. Ini hukumnya, kalau kita sholat seperti yang tadi saya katakan, hukumnya makruh. Ya. Dan ini adalah akhir daripada pelajaran kita di Islamic Center Al-Kharij level 1. Dan kalau sudah sampai pada akhir pelajaran ini, maka jangan kita bosan atau kita berhenti untuk melanjutkan pelajaran dan terus diulang. Orang yang baru pertama belajar akan kesulitan, namun setelah dia mengulang-ulang pelajarannya, insya Allah dia tidak akan kesulitan. Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun